Papi pada hari pertama itu bisa tidur dengan nyenyak, mungkin karena kecapean. Terus mulai dari hari kedua and so on, dia tuh gak bisa tidur. Pada hari kedua ya, Inje kan tidur di lantai, Papi tidur di ranjang. Terus tengah malam Papi tiba-tiba nangis. Papi nangis? Papi kan gak pernah nangis kan? Gak pernah sama sekali. Riga sampai sekarang gak bisa bayangin Papi nangis. Iya, pokoknya Papi lagi tidur tuh kayak nangis-nangis gitu kan, sambil agak ketakutan gitu. Terus itu tuh Inje jadi bangun. Dia mencoba bangunin Papi. Papi kenapa? Papi nangis lagi sambil tidur gitu. Iya, Papi lagi tidur tuh nangis. Inje nggak tahu ya Papi sadar atau enggak. Pokoknya karena itu Inje kebangunan, Inje ketakutan, Inje panggil Papi bangun gitu kan. Terus Papi bangun akhirnya. Terus Papi bilang ke Inje, Papi dipacarin hantu. Hai, namaku Raymond Harrison. Aku udah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Dan hari ini kita kedatangan satu tamu, yaitu dede saya sendiri, Angelique Harrison. Halo, saya Angelique Harrison yang ada di Jepang sudah 3,5 tahun, hampir 4 tahun di sini. Ya, jadi hari ini kita nggak kedatangan koko saya ya yang di Australia. Soalnya dia lagi sibuk banyak acara, jadi aku undang dede saya. Buat episode hari ini kita mau ceritain dede saya di Jepang punya roommate hantu. Betul ya? Begitu ya ceritanya ya? Aku belum tahu ceritanya gimana, aku belum pernah dengar. Jadi segala sesuatu yang aku dengerin sekarang bareng kalian itu pertama kali aku dengerin juga ya. Ayo grab kopi kalian masing-masing. Kita mau minum kopi sambil ngobrol santai. Kita mau ngobrol santai di Ngopi Merantau, di mana kita banyak sharing cerita-cerita kisah-kisah perantau orang Indonesia di luar negeri ya. Kalau kalian tertarik, kita udah banyak bikin episode-episode lain. Subscribe. Kamu ada kopi, Ji? Ini air sih, tapi nggak apa-apa, lucu teman. Ya udah, kalau ada yang mau endorse kopi silahkan. Dan hari ini kita mendengar cerita dede saya, Angelique Harrison, tentang roommate-nya yang ternyata seorang hantu. Ya jadi awal mulanya gimana nih Ji ceritanya, bisa tahu? Awal mula dipacarin hantu di sini, atau pada saat pertama kali Inje dapet dream itu apa ya? Mimpi tentang hantu-hantu. Jadi ceritanya ada dua bagian ya. Secara kronologis aja yang pertama apa? Atau ya secara kronologis misalnya kalau kamu mimpi dulu ya mimpi dulu, kalau kamu didatangin dulu ya didatangin dulu, nggak tahu lah. Jadi ini pertama kali terjadi saat Inje masih di dorm. Pada saat itu, Inje tuh berantem sama dorm manajernya dan hampir di kick out dari dorm. Karena itu, mentalku itu sangat down. Menurut kepercayaan ya, kalau kita mentalnya lagi down itu, frekuensi kita dengan hantu itu jadi lebih Frekuensi? Iya, membuat kita lebih gampang untuk diganggu. Oke, bentar. Ini kepercayaan orang Indonesia atau kepercayaan orang Jepang nih? Kepercayaan teman-teman yang bisa melihat. Jadi hantu juga main frekuensi ya, kayak audio ya, dums gitu ya. Ya katanya karena frekuensi manusia itu di atas dari hantu, makanya hantu itu kebanyakan tidak bisa terlihat. Tapi saat kita depresi atau sedang stres yang berat, kita tuh frekuensinya jadi rendah Frekuensi juga. cahaya atau frekuensi suara atau frekuensi apa nih? Frekuensi jiwa. Oke, sip. Nah pada saat itu karena lagi Golden Week, jadinya dia tidak bisa kick out aku sampai Golden Week berakhir. Golden Week itu liburan di Jepang yang dari akhir Juli ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah enggak. Ya udah, editor masukin aja pokoknya Golden Week. Ya. Pokoknya itu liburan Jepang 1 minggu, jadi semuanya close, termasuk company juga semuanya close. Dan karena itu dia mau kick out aku sebelum Golden Week tuh gak bisa, karena gak bisa diproses. Tapi karena kita jadi gak punya kepastian ini, dia tuh jadi stres. Aku bisa jadi homeless gitu setelah seminggu ini. Dan karena itu frekuensiku down. Terus? Oh iya, enggak deh, nanti aja. Oke, pada suatu saat dia tidur itu dimimpiin ada anak kecil botak, bubble head, Tuyul. kulitnya itu ungu-ungu gitu, botak, tapi ada kayak 3 biji rambut, matanya bulging ke depan, terus proporsional sama badan sama kepala itu nggak bener gitu, mungkin cuma tingginya 1 meter atau gimana. Tuyul Thanos. Tuyulnya anaknya Thanos. Iya, nggak tahu lah, pokoknya begitu. Terus di mimpi itu tuh locationnya itu di kamarku. Inje jiwanya ditarik sama dia, Inje bisa ngelihat loh kenapa badanku tidur di sana gitu. Kenapa badanku tidur di sana tapi jiwa Inje di luar. Terus dia tarik jiwaku
diseret-seret di dalam dorm itu. Dia sambil ketawa-ketawa seret-seret ngebeng-beng Sakit gitu. gak? Kerasa sakit? Ngebeng-beng kepalaku. Sakit, tapi ini nggak bisa gerak. Dia sambil ketawa-ketawa main-main nyeret-nyeret jiwaku dari kaki, ankle kaki dipegang gitu. Ngomong Ya pokoknya ada. setannya ngomong ya. Jepang, ngomong Indo. Setannya setan Dia cuma Tapi ketawa. setan Jepang atau setan Indo itu? Katanya sih kalau setan nggak bisa nyebrang pulau. Makanya kalau dibilang itu setan Indo, gimana? Masa naik pesawat tuh yonya gitu? Artinya mungkin setan Jepang. Siapa yang ini source dari mana ini? Setan gak bisa nyebrang pulau. Itu juga dari kepercayaan orang yang bisa Ya lihat. pokoknya temanmu yang bisa lihat kali yang punya mata ketiga begini kayak Dr. Strange. Ya pada saat itu pertama kali banget Inje diganggu sama setan. Pokoknya di situ Inje cuma otaknya aku harus bangun gitu kan. Terus akhirnya Inje tuh bangun dengan nonjok tembok. Karena kan badannya kan gak bisa gerak kan. Jadi Inje tuh bikin di mental otaknya bilang aku harus bangun atau berusaha sekeras tenaga untuk menggerakkan tubuh mau apapun. Terus akhirnya Inje tuh bangun tuh Inje punch tembok gitu. Di situ bangun. Itu pertama kali Inje diganggu hantu. Saya juga pernah diganggu hantu ya di Bali. Kamu tahu ceritanya? Kalau mau dibahas, Gunung meletus. kalau mau dibahas, aku hampir nggak tahu kerasukan, kesurupan atau apapun itu. Tinggal di komen di bawah. Aku pernah kejadian juga di Bali. Nanti aku ceritain. Katanya ya, tahu nggak kalau kita tuh ada keturunan bisa melihat. Iya, soalnya keluarga kita tuh sebenarnya banyak ngalamin hal-hal aneh mistis kayak gini ya. Soalnya dari keturunan mama kita tuh ada pernah sejarah bisa melihat apalah, tapi nggak tahu. Makanya beberapa kali tuh kita memang ada kejadian seperti ini gitu. Tapi salah satunya ini kejadian dede saya, yang dede saya lagi mau ceritain, yang menurut dede saya paling mengesankan. Belum yang ini sih. Ini baru permulaan. Ya, tapi maksudnya cerita inilah ya. Jadi kita banyak cerita-cerita scary. Kalau suatu saat podcast ini mau kalian bahas juga hal-hal mistis kayak gini, silahkan di komen. Kalau ada demand-nya kita bakal buat. Ya lanjut. Jadi katanya bisa jadi ini keturunan sih. Kalau Inji ngobrol sama teman, ini tuh bakat itu sebenarnya dari kita lahir udah ada. Cuman si candle ini nggak pernah ketemu api. Kalau kata temanku, peribahasanya. Jadi begitu sekali kesenggol, sekali kena api, jadi nyala candlenya, jadi bisa lihat. Tapi kamu cuma lihat satu itu kan, nggak lihat semua di mana-mana ya? Kalau Inji nggak tahu ya ini kenapa, tapi kayak ability untuk melihat dari orang ke orang itu berbeda. Kalau Inji itu lebih ke mimpi. Dari mimpi bisa ngobrol sama mereka. Untung aku nggak ada, cuma pernah kesurupan doang sekali kayaknya. Terus mungkin Inji ada bakat untuk dirasuki, karena nanti ada cerita lain lah. Cerita tentang hantu yang ngajarin Inji untuk mengkontrol ability ini. Man, Tapi itu oke. ya percaya gak percaya sih. Ya lanjut silakan. Ntar, mau serem nggak suasananya? Tara. Apa ini harus digelapi juga? Spooky nggak suka. Ini Atau mati lampu ya sekarang? ya nggak usah nyalain aja, gelap ah. Intinya sejak hari itu bukan sampai bisa melihat ya, cuman jadi agak lebih sensitif lah. Tiap kali kayak kalau ke tempat-tempat yang ada aura-aura anehnya itu kerasa That happened to me. merinding. I feel like pertama aku kerasukan ya, the next few months aku jadi kayak sensitif banget to these kind of things. Sampai I can't sleep for days gitu. Literally aku nggak berani tidur, nunggu matahari terbit baru aku mau tidur. And during those time aku sampai benar-benar gak bisa tidur sampai berhari-hari, hampir semingguan ya. Akhirnya aku ke gereja minta didoain pastor, dan that night was the first time I could sleep well deh, after a few days. Bisa ya gitu deh. Jadi gara-gara ini ya setahun gak bisa tidur. Tiap bulan Inja ngabisin 4 box sleeping pills sampai mami Gak marah-marah. Kamu overdosis kayak gini. Overdosis gak bagus. Iya, tapi ya dia tuh jadi takut sama malam. Same me too back then. Karena kalau tidur pun dapat nightmare gitu. Atau nggak bisa tidur sama For sekali. me, it wasn't nightmare, tapi kalau mau tidur, it feels like someone was watching, someone was there, ready Oh, yeah. to get inside me. Getting possessed. Yes. Oke, tapi hari ini fokusnya cerita ke ceritamu dulu, jadi kamu beresin dulu cerita kamu. Oke. Jadi daripada saat itu dia tuh agak sensitif. Lalu dia tuh pindah rumah ke rumah baru ini.
Dan gak lama itu Inje tuh pulang kan sama mami. Inje tanya ke mami, ini tempat bersih gak? Karena Inje ngerasa agak aneh. Oh, Inje nanya ke mami karena mami bisa ngerasain kan. Iya, kemarin nih mami ke Singapura juga ngejenguk Ray. Kita lewat satu jembatan, mami langsung, Ray pulang jangan lewat sini, Ray banyak yang liatin. Duh, itu tuh kayak fuck takut nih. Tapi waktu aku pulang ke rumah ke kamar nanya mami kan di sini ada nggak? Kata mami ya di mana-mana juga ada tapi di sini nggak ada yang jahat di rumah Ray, jadi bagus. Sama jawabannya. Jawabannya pertamanya sama persis. Waktu Inje kesini, mami langsung bilang kamu harus syukuran di tempat ini karena banyak seperti itu. Tapi nggak ada yang jahat gak? Mami bilang awalnya nggak ada yang jahat. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.